Orang di kawitan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabi wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu samawati wal ardh minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab Mudhar. Al hadis. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengawasan Masjid Al-Ittihad Al-Islami anu sami-sami miharap ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Teu aya basa kalih pinuji nu langkung pantes diucapkeun ku lisan iwalti alhamdulillah. Kalayan qudrah iradah sinareng inayah Allah dina wengi nu ayeuna sapertos biasa urang gaduh keneh kahayang, gaduh keneh kahoyong pikeun nyiar ilmu, pikeun nyiarkeun agama Islam. Anu mudah-mudahan setiap ikhtiar usaha anu parantos dilakukeun ku urang sadaya mugia dicatat ku Allah sebagai amalan sholihan. Sataacan ngadugikeun materi sapertos biasa simkuring nyuhunkeun widi ka Bapak Ibu sadaya calik dipayuneun Bapak Ibu sanes bade ngaguruan, sanes bade ngawuruk simkuring mung ngadugikeun naon bae nu parantos ku simkuring aos, nu simkuring pelajari ngeunaan ayat-ayat Allah atau syariat-syariat Islam anu khususna dina wengi nu ayeuna urang parantos nincak kana kaping 5 pami telepat kaping 5 apa nya kaping genep eta teh oh kaping genep tos lebat kaping genep wada magrib banyak lebatna mohon genep Rajab 1445 Hijrah. Berarti Ramadan sabaraha dinten deui banyak karena sasasih langkungan tereh lebah. Oke, seperti biasa simkuring ngisi dina ieu waktos dina raraga ngabadalan tanapi ngagentos sementawis Ustaz Reksi Abdullah anu sapertos biasa ngisi di malam Kamis anu kalaresan anjeunna masih di Magelang masih ikhtiar kangge berobat putrana mugia ku Allah dilancarkeun. Oge nu terakhir hapunten Bapak Ibu simkuring teu ngangge kopiah tadi kakang Pak rusuh nya sades bade ngagaya sades bade ngajago nyaeta kakantun hilap Pak aduh ari tos hilap teh sok teh emut kitu nya lain insyaallah urang ngahanca tanapi cobi ngaos-ngaos keterangan para ulama ngeunaan bulan anu ku urang tincak ayeuna nyaeta sasi Rajab anu sakumaha ku urang uninga yen dina sasi Rajab di sebagian masyarakat, sebagian umat masih banyak yang mengagungkan dalam bentuk perayaan, khususnya ibadah-ibadah
yang khusus mereka lakukan di bulan Rajab ini. Nah, kita akan telusuri bagaimana pendapat para ulama, juga tulisan-tulisan guru kita semua di Persatuan Islam berkenaan dengan bulan Rajab ini. Sebelum masuk ke tanah, kita perlu ketahui bersama bahwa Rajab merupakan salah satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an seperti di surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy-syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqal samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahran, yaitu 12 bulan ya. Oh, berarti waktu-waktu yang kita lewati Pak selama 1 tahun 12 bulan itu bukan buatan manusia ya, tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Sanes buatan Rasul gitu sanes, tapi ini dari Allah sejak dulu. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi gitu ya. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan juga bumi, Allah juga menciptakan waktu gitu ya. Nah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam 1 tahun itu, ternyata ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang suci. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau semata-mata membaca ayat ini, Pak, kalau semata-mata membaca ayat ini, melihat ayat ini, kita bakal kebingungan. Kita tidak akan menemukan jawaban apa yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang merinci ke-4 bulan tersebut. Makanya ini menjadi pelajaran, Pak. Menjadi pelajaran pada kita semua bahwa kita dalam berislam itu tidak hanya mengandalkan Al-Quran saja, tapi harus juga mengandalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengandalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai penjelas atau sebagai penjelas atau perinci dari ayat-ayat Allah yang mubham atau yang mujmal, yang umum gitu. Karena kan banyak Pak ya, banyak golongan gitu ya, atau ada golongan yang berislamnya itu hanya mengandalkan Al-Quran saja. Mereka sepenuhnya hanya mengajarkan atau mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran. Padahal kita tahu Pak, ayat-ayat Al-Quran tidak semuanya merinci semua syariat-syariat Allah. Tapi Al-Quran berbicara secara keumuman saja, ayat-ayat yang umum ya. Seperti perintah sholat 5 waktu, Pak. Coba perintah sholat 5 waktu di dalam Quran surat apa, Pak, yang merinci di kawit subuh dugi ka isya? Ayat itu gitunya. Kan tidak ada yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa sholat itu hanya 3 waktu saja. Kumaha ayat itu, Pak? Emut tak? Pagi-pagi gitunya bahasana teh turu isyamsi ya. Iya. Dan Al-Qur'an ohnya
minat tulu'i syamsi terbit matahari ila gosakil laili kan gitunya malam wa qur'anul fajri dan waktu fajar pagi siang malam dan juga fajar hanya disebutkan 3 secara umum Pak ayat tadi kumaha hilap deui sungkuring gaduh surat eta teh surat naon ya Al-Isra ayat Aqimis shalah liduluki syamsi banyak ya Aqimis shalah Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri tuh laksanakan sholat sejak matahari tergelincir ya, siang berarti sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat fajar cuma 3 waktu Pak di ayat Al-Quran itu. Nah ini kan berbicara secara umum waktu-waktu sholat itu ada yang siang sampai maghrib terbenam gitu. Ada yang malam, ada yang subuh atau fajar. Dari siang sampai ke maghrib ada berapa sholat? Duhur kan ya, asar, maghrib. Di maghrib dugi ka wengi kan isya, terus fajar, subuh kan gitu. Nah itu kan semua tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Itu diperincinya di dalam sunnah Nabi atau hadis Pak. Makanya sekali lagi dalam hidup berislam seorang muslim itu tidak hanya cukup mengandalkan Al-Quran, tapi juga harus disertai dengan hadis atau sunnah-sunnah Nabi. Ya seperti orang-orang inkarus sunnah, ya. Inkarus sunnah teh aliran yang menolak sunnah Nabi. Mereka sepenuhnya ayat Al-Quran dihungkunu dianggeuna gitu. Nah ternyata keempat bulan hurum ini atau keempat bulan yang mulia ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada saat Nabi haji wada, Pak. Jadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada teh haji terakhir banyak terakhir 1 tahun menjelang Nabi SAW wafat. Nah Nabi kan berkhutbah Pak. Pada saat haji wada Nabi SAW khutbah di hadapan umat Islam atau para sahabat pada waktu itu. Banyak sekali khutbahnya Pak. Ada yang berkaitan dengan persatuan nanti teh. Ada yang berkaitan dengan syariat-syariat Allah dan juga ada yang berkaitan dengan waktu. Nah ini salah satunya khutbah Nabi itu. Ini tercantum di dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, inna zamana qadis tadaro kahayatih. Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaan semula. Yauma khalaqallahu samawati wal ar, pada hari diciptakannya langit dan juga bumi. Asana, tuh sahur Nabi, 1 tahun, Ithna asyara syahron, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Yaitu salasun mutawaliyatun, keempat bulan haram eta teh anu tilu sasih mah berurutan cenah Pak. 3 bulan berurutan. Naon wae Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram eta nu berurutan. Bulan kasabaraha wae eta Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan kasabaraha? 11, 12, hiji kan ya. Terakhir wa Rajab Mudhar ya. Rajab bulan kasabaraha Rajab? Tah urang mah sakapeung nya anu emu teh masalah hijriah masalah masehi unggul banyak dinalika ditaros hijriah maka sakapeung sok hilap deui gitu. Rajab sasi kasabaraha Bu? Maya kagenep. Maya kagenep. Nu kahiji bulan naon? Nu kadua
katilu Rabiul Awal, kaopat akhir, 5 Jumadil Awal, genep Jumadil akhir, 7 jadi bulan sabaraha? 7. Eta genep di mana ibu bisa beda kalenderna gitu nya. Tinggali tara Rajaban teh. Nah, ditegaskan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab teh alladzi baina Jumadae wa Sya'ban. Rajab Mudhar teh yang terletak antara Jumadil, yaitu Jumadil Ula dan Jumadil Saniyah. Nanti dijelaskan kenapa di sini Nabi SAW menyebutkannya Rajab Mudhar gitu. Mudhar itu suku, Pak, suku kabilah Arab ya. Nah, ini Pak, bulan-bulan Hijriah teh gitunya. Oh. Tanu dikonengan eta teh bulan-bulan haram. Bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang suci, bulan ke-11, 12, sareng hiji dan 7. Nah, sekarang kenapa dinamakan bulan haram atau Syahrul Hurum ya? Syahrul Hurum seperti yang ada di dalam tafsir Al-Maraghi. Kata Imam Al-Maraghi, makna hurum atau hurum merupakan bentuk jamak. Emut banyak jamak, naon jamak? Bentuk banyak gitu ya. Dari kata haram yang berasal dari kata hurmah yang berarti mengagungkan atau ta'zim. Nah, keempat bulan itu telah ditetapkan kehormatannya oleh Allah. Dan Allah mengharamkan peperangan atau pembunuhan pada bulan-bulan itu melalui lisan Ibrahim dan Ismail, Pak. Ternyata bukan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya 4 bulan haram ini, tetapi sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, yang terus dipelihara sampai sekarang, Pak. Nah, selanjutnya dari mereka berdua, kata Imam Al-Maraghi, keagungan keempat bulan itu terus dipelihara secara turun-temurun oleh seluruh masyarakat Arab sebelum Islam, baik secara lisan maupun perbuatan. Meskipun terkadang ada di antara sebagian kabilah Arab yang melanggarnya karena mengikuti hawa nafsu, Pak. Jadi nu kahiji maksud dari bulan haram itu salah satunya adalah Allah menghormati bulan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengharamkan peperangan dan pembunuhan. Kita tahu Pak ya, orang-orang Arab zaman dulu gitu ya, kabilah-kabilah Arab pada saat itu kan peperangan terus biasa banyak dalam rangka mun ayeuna mencari suaka atau mencari barang-barang dan sebagainya, termasuk ingin dihormati gitu kan, ingin menang dan dihormati oleh kabilah yang lain. Tetapi mereka mempunyai kesepakatan, Pak, mempunyai kesepakatan kangge 4 bulan ieu mah gitu gencatan senjata heula gitu ulah wakapara. Tapi saur Imam Al-Maraghi, meskipun sudah ada kesepakatan di antara mereka, terkadang sebagian kabilah Arab tetap saja melanggar. Bahkan kalau saya baca di salah satu pelanggaran yang mereka lakukan dengan cara mengundurkan atau merubah posisi bulan haram itu, Pak. Nanti ada dijelaskan. Nah, itu kata Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz ke-10 halaman 114. Nah, kemudian kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan bahwa keempat bulan itu disebut haram karena diagungkan dan dihormati oleh orang-orang jahiliyah, dan mereka mengharamkan peperangan atau pembunuhan pada bulan-bulan itu, sampai walau seseorang menemukan pembunuh ayahnya, kenapa?
pada salah satu dari 4 bulan itu ia tidak akan mencederainya moal waka ngabales gitu. Sok sanaos gitu mendakan pembunuh ayahna, tapi pas bulan eta mah diantep heula moal waka dibales kitu nya. Oke, tungguan ku aing kitu nya bulan hareup gitu. Nah itu Pak salah satu alasan ya. Salah satu alasan. Tapi bagi kita, apa bagi umat Islam, ternyata di samping mengharamkan pembunuhan dan juga peperangan, ternyata kata Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, ke-4 bulan ini, Pak, ketika kita berbuat kebaikan, maka pahala yang Allah berikan akan ditambah, Pak. Nah, kata Imam Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, ini tidak dicantumkan di slide. Sebaliknya, Bu, nalika berbuat baik orang teh pahalana ditingkatkan, dilipat gandakan, berarti ketika berbuat jahat atau maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Makanya hati-hati Bu ya, kalau kita mau melanggar pilih-pilih bulan itunya. Ulah bulan haram kade. Nah itu itu yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, Pak, Imam Al-Maraghi dan juga Imam At-Tabari. Nah sekarang kita masuk ke dalam bulan Rajab, karena Rajab merupakan salah satu dari ke-4 bulan itu. Nah kita belajar dulu dari latar belakang penamaan bulan Rajab. Di antara para ulama ternyata ada 2 pendapat. Mereka mengomentari penamaan bulan Rajab. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan bulan Rajab itu diambil dari kata tarjib. Tarjib secara bahasa bermakna mengagungkan atau takdim. Seperti ungkapan dalam kalimat rajabtus syai'a yang bermakna aku mengagungkan sesuatu. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu ketika bulan Rajab tiba, mereka mengagung-agungkannya. Bahkan di dalam suatu kisah atau satu tulisan, Pak, salah satu pengagungan dari bulan Rajab itu yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, mereka suka menyembelih, Pak, menyembelih hewan gitunya. Terus yang tadi disebutkan mengharamkan peperangan dan sebagainya. Nah itu pendapat yang pertama, berasal dari kata tarjib, tarjib Rajab. Yang kedua, menurut Abu Ubaidah dan Al-A'masi, bukan berasal dari tarjib tapi dari kata rujbah. Mereka berdua berpendapat rujbah adalah kayu bercabang 2 sebagai penopang pohon kurma. Nah fungsi ini mirip dengan rujmah, hanya saja kalau rujmah berbentuk bangunan batu, cagak nanti ku batu. Nah teknologi ini digunakan Arab jahiliyah dalam rangka pemeliharaan pohon kurma ketika berbuah lebat. Nah maka pada waktu itu ketika biasana pami lebat bulan Rajab, biasana si pohon kurma teh berbuah sangat lebat. Dugika naon, dugika si tangkal nanti melenoy gitunya. Naon bahasa Indonesia na melenoy teh, Pak? Melenoy teh. Melehe. Nah, gayot gitu. Da bahasa Indonesia nya melenoy. Miring we ya, miringna teh enakeun ya. Nah agar supaya si pohon itu tidak melenoy gitu Pak, nah maka orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu menggunakan kayu Pak, ya cagak kayu, kangge naon, kangge ditopang situ si dahana teh si etana, meh naon meh tegak deui gitu, meh teu melenoy, atau bisa menggunakan juga bebatuan atau bangunan batu yang bercagak. Nah itu dalam rangka pemeliharaan pohon kurma ketika berbuah lebat, biasanya di bulan ke-7 bulan Rajab. Nah itu menurut Abu Ubaidah Al-A'masi gitunya.
Ibu nembe terang alasan penamaan. Nah sakapuma urang teh banyak kanu bulan-bulan hijriah mah kadang suka tidak perhatian dalam masalah penamaan gitu nya. Benten sareng bulan-bulan Masehi apa tuh Bu kunaon buat disebut Januari kan gitu nya bulan kahiji terang teu. Oh sami wae berarti. Pada hijriah pada Masehi sawaun alaihim atuh gitu mah. Kenapa disebut bulan Januari? Karena ada dewa Janus nah yang memiliki dua wajah ke depan dan juga ke belakang cenah mah gitu. Menatap masa depan dan juga melihat masa lalu cenah kitu nya. Nah, bulan-bulan hijrah juga sebetulnya kita harus tahu latar belakang penamaannya gitu. Kunaon disebut Muharram? Kunaon disebut Sopar kan gitu nya. Kunaon disebut Muharram, Bu? Terang? Muharram kan secara bahasa mengharamkan, ya. Kunaon disebut Sopar gitu nya. Tapi ada yang unik, Pak. Dari segi penamaan yang saya baca di antara 12 bulan itu dari segi penamaan itu menggambarkan suatu kisah, Pak, yang menceritakan masalah musim-musim yang ada pada waktu itu. Seperti misalnya bulan Sopar. Kenapa di bulan kedua disebut bulan Sopar? Karena kan Sopar itu artinya kuning, Pak. Aspar, Sopar kuning. Nah, kenapa disebut bulan Sopar? Karena pada bulan itu biasanya dedaunan itu mulai menguning. Lebat karena bulan naon bulan katilu teh Rabiul Awal. Nah Rabiul Awal itu mulai berguguran cenah Pak. Nya Robi teh musim semi Pak, mulai berguguran. Ta can rengse sasasih ternyata berguguran teh dugi ka dua sasih matak ada Rabiul Awal, Rabiul Sani atau Rabiul Akhir gitu. Tah rengse berguguran si daun eta lebat kana Jumad teh beku Pak tiris nah kitu datos berguguran lebat musim dingin cenah kitu sami eta ge salami dua sasih cenah sareng Jumadil Akhir. Nah tos rengse Jumadil Akhir maka kan kembali si musimna teh naon nya hawana kembali deui Pak. Maka Rojab diagungkan gitu. Wah harore gitunya non garembira gitu si masyarakat Arab kapungkur. Lebat kana sasi Sya'ban karena musim dinginnya sudah berlalu, maka bulan Sya'ban mereka berkumpul kembali untuk melakukan perdagangan dan aktivitas anu sanes. Kan Sya'ban teh berkumpul, Pak. Nah, lebat bulan Ramadan panas Pak, Romad kan panas, Syawal beuki naik panas teh Syawal naik ya. Tata sering Syawal Dzulqa'dah capek panas kieu mah aktivitas ge Dzulqa'dah we caralik di bumi Pak Dzulqa'dah teh. Dalam rangka apa? Satu karena panasnya, yang kedua dalam rangka mempersiapkan ibadah haji Dzulhijjah we musim haji gitu. Eta yang saya baca apa ya di sebagian referensi ternyata penamaan ke-12 bulan itu memiliki cerita yang sangat menarik gitu ya, menggambarkan musim-musim yang ada. Nah, saking mengagungkannya mereka terhadap bulan Rajab, bahkan mereka memberikan nama-nama lain bulan Rajab cenah. Sekitar ada 20 nama lain yang mereka sematkan pada bulan Rajab. Satu, mereka menamakan bulan Rajab sebagai Al-Asob. Jadi Al-Asob itu adalah mereka meyakini bahwa rahmat tercurah pada bulan itu. Kenapa disebut dengan Al-Asob? Karena pada saat bulan itu rahmatnya tercurah kepada mereka. Yang kedua dinamakan Al-Asom. Al-Asom teh dina sumun Pak, dina Quran sumun bukmun umyun. Sumun teh naon? Torek pan gitunya teu kadangu gitu. Kenapa disebut Al-Asom? Karena mereka tidak mendengar bunyi senjata tajam pada bulan itu. Nyata tadi kan nuju genjatan senjata. Ya. Terus aya disebut dengan Rojam. Kenapa disebut Rojam? Karena pada bulan itu
ternyata setan dirajam oleh Tuhannya, nah gitu saudara mereka. Kenapa disebut bulan Atiroh? Karena mereka pada bulan itu menyembelih hewan, ya, al-Atiroh. Kenapa disebut Rujbah, al-Mu'alla, itunya Munafas, Mutohar, Haram, Mubri, al-Muqoskos, al-Hurum, sama al-Munassilul Asina. Nah, kalau Munassilul Asina karena mereka mencabut besi dari mata tombak pada bulan itu dalam rangka apa? Kan tadi mau digunakanlah senjatana, dak dilepas heula gitu. Nah, sehubungan dengan itu ada hadis yang menarik di dalam riwayat Al-Bukhari, pengakuan dari mantan jahiliyah Pak yang masuk Islam, ya, yaitu Abu Roja Al-Utaridi. Kata Abu Roja Al-Utaridi ini di dalam riwayat Al-Bukhari, dulu pada masa jahiliyah kami menyembah batu. Maka bila kami menemukan batu yang lebih baik, maka kami lempar batu lama dan mengambil batu baru. Itu saking jahiliyah. Nah, itu benar. Kanu batu ya nyembah. Hek menakan batu nu leuwih alus, Pak. Batu naon? Batu aki gitu nya. Batu nu kapungkur teh dipiceun, gantos deui batuna kudu sae kitu nya. Nah, apabila kami tidak menemukan batu, maka kami kumpulkan tumpukan tanah, lalu kami membawa seekor kambing, kemudian kami memeras air susunya untuk batu itu, lalu kami tawaf di situ, Bu. Nah, apabila masuk bulan Rajab, kami menyebut Munassilul Asinnah, maka kami tidak biarkan tombak berbesi padanya, tidak pula panah berbesi, kecuali kami cabut dan kami lempar pada bulan Rajab, ya. Nah, saking jahiliyahnya, Pak, dugika naon bae kan disembah kitunya, dijadikan sesembahan. Bahkan di dalam riwayat yang lain mah dugika roti, enjing teh roti teh didamelkeun, Pak. Siangna teh disembah, wengina teh roti teh diemam gitu, dituang gitu. Dugi ka kitu jahiliyah teh, Pak. Saking liurna jahiliyah gitu nya. Luar biasa. Nah, berkenaan dengan Munassilul Asina, Imam Ibnu Ashir menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah mereka menamai bulan Rajab dengan Munassilul Asina. Artinya mencabut mata tombak dan panah untuk membatalkan peperangan dan memutus sebab-sebab huru-hara. Karena Rajab menjadi penyebab terhentinya peperangan, maka sebutan itu dinisbatkan kepada Rajab. Nah, itu ya alasan atau nama-nama lain dari bulan Rajab. Keseluruhannya ada 20 nama, ya. Mereka orang Arab jahiliyah menyebutkan Rajab itu dengan 20 nama. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kenapa disebut Rajabnya Rajab Mudhor di dalam hadis yang tadi. Kata Nabi, salasun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhor. Kenapa disebut dengan Rajab Mudhor? Nah, ternyata dulu orang Arab jahiliyah, meskipun mereka bersepakat bahwa 4 bulan yang haram itu salah satunya Rajab, nah maka ternyata tidak semua kabilah Arab meyakini atau mensetujui. Ada sebagian kabilah yang melanggar. Nah, salah satunya adalah kabilah Robi'ah atau suku Robi'ah. Apa yang dilakukan oleh Robi'ah? Mereka senantiasa merubah posisi bulan-bulan haram, Pak. Sampai mereka menjadikan Rajab itu bukan bulan yang ke-7, bukan bulan di antara 2 Jumadil sama Sya'ban, tetapi mereka meletakkan bulan Rajab di bulan yang ke-9. Nah, sedangkan suku Mudhor, Pak, suku Mudhor itu menyepakati bahwa bulan Rajab itu adalah bulan ke-7.
Nah, 3 di antara keempat bulan haram itu, atau 3 bulan di antara keempat bulan haram itu mereka sepakati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, adapun yang keempat yakni Rajab, ini dianut keharamannya oleh mayoritas suku-suku masyarakat Arab, terutama suku Mudor. Sementara suku Robi'ah menganggap bulan haram yang keempat adalah Ramadan, kenapa? Ya. Dan mengubah bulan Rajab dari posisi yang seharusnya menjadi di antara Sya'ban dan Syawalnya ditukerkeun sareng Ramadan. Nah, sehingga dikenal dengan sebutan Rajab Robi'ah tuh. Sementara suku Mudor tidak mengubah posisi bulan Rajab di antara Jumadis Tsaniyah dan bulan Sya'ban, tetap di urutan ke-7. Sehingga dikenal dengan sebutan Rajab Mudor. Karena itu pada masa jahiliyah bulan Rajab pernah dikenal dengan 2 versi. Ada Rajab Mudor dan ada Rajab Robi'ah. Nah, itu alasannya, Pak. Alasan kenapa Rajab ini dinisbatkan kepada Mudor, karena suku Mudor masih berpegang teguh terhadap kesepakatan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman mereka, di mana 4 bulan yang haram itu salah satunya Rajab yang ada di urutan ke-7. Nah, sementara Robi'ah mereka seenaknya merubah posisi bulan haram, yang seharusnya bulan haram yang keempat itu adalah Rajab, mereka tukarkan dengan Ramadan. Nah, ini dinamakan dengan perilaku anasi, Pak. Perilaku anasi itu perilaku mengundur-ngundur bulan atau merubah-rubah posisi bulan. Nah, praktek mengulur, menambah atau mengubah posisi bulan yang disebut dengan anasi telah menggeser bulan-bulan terhormat yang telah disepakati bersama itu dari posisi yang seharusnya. Sesudah Dzulhijjah ada bulan ke-13 tu dugika saking ngalanggarna dugika ngadamel bulan anu ka-13 kenapa saatos Dzulhijjah teh. Maka posisi bulan yang ke-13 itu mereka beri nama bulan Nasiah, Pak. Bulan Nasiah yang menggeser bulan Muharram gitu. Nah, dalam rangka apa Pak mereka merubah posisi itu? Ya, tadi ada keperluan, ada kepentingan, Pak. Ya, ayeuna teh bulan haram, tapi hayang mendapatkan sesuatu, maka mereka mengumumkan engke bulan haram mah bulan payun gitu. Ayeuna mah halal, sok ek perang mah gitu, Pak. Atau mereka merasa dirugikan, nu tadina ente bulan haram karena mereka terdesak, mereka mengumumkan ayeuna bulan haram peperangan. Kadang gitu, Pak. Saking jahiliyahnya ya. Eta mah jahiliyah tibatan orang jahiliyah gitu kan. Orang jahiliyah juga sebagian menyepakati Pak kesepakatan bersama itu. Tapi ada saja yang melanggar gitu. Nah, maka setelah datang masa Islam alias ketika Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah, Pak. Nabi kan ketika sudah hijrah ke kota Madinah, berarti Nabi SAW sudah menguasai semua, Pak. Sudah menguasai wilayah, sudah menguasai kebijakan. Maka kata Nabi, atau praktek anasi yang hanya menambah kekafiran dan pengingkaran kepada Allah, ala jahiliyah itu dikecam, Pak, oleh Nabi. Tidak boleh. Ini seperti di surat At-Taubah ayat 36 sampai 37. Kalau yang 36-nya yang tadi yang idata syukur, nah ini ayat ke-37-nya. Praktek anasi, Pak. Di dalam At-Taubah ayat 37 kata Allah, sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundurkan itu, mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada satu tahun yang lain tuh. Terkadang dinasa sih ieu mah bulan kaopat teh haram atau bulan ke-7 teh haram. Tahun berikutnya beda lagi, Pak. Nah, itu ayatnya ayat ke-37. Nah, maka oleh Nabi ditegaskan gitu ya. Tegaskan melalui hadis yang tadi, Pak, bahwa Rajab yang dibenarkan itu
apa yang dianut oleh suku Mudor yang tidak dirubah. Makanya dalam hadis ini Nabi sebetulnya memuji, Pak. Memuji naon suku Mudor gitu. Dengan menisbatkan Rojab kepada Mudor. Rojab nu asli mah saur Nabi tah Rojab anu disepakati atau nu diyakini ku Mudor, yaitu di antara Jumadis Saniyah dan bulan Sya'ban alias bulan ke-7. Nah, maka Nabi menyandarkan atau mengidopatkan kata Rojab kepada Mudor guna mengukuhkan kebenaran sikap suku Mudor yang tidak mengubah posisi bulan Rojab di antara Jumadis Saniyah dan Sya'ban. Pada saat yang sama, penyandaran ini mengisyaratkan kekeliruan suku Robi'ah yang mengubah bulan itu dari posisi bulan yang seharusnya. Ini di dalam Umdatul Qori Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, maka iwatu iman rahimakumullah, ketika Nabi SAW masih hidup gitu ya, maka pengagungan bulan Rajab itu masih sesuai dengan sunnah, masih dalam koridor Nabi SAW. Ketika zaman sahabat juga sama, zaman sahabat karena berdekatan dengan Nabi, mereka sama memelihara apa yang sudah Nabi ajarkan. Tetapi pada saat sahabat dan juga Nabi SAW tidak ada, masuk zaman tabi'in, maka mulai bergeser, Pak. Maka ada sebagian ibadah atau sebagian ritual yang mereka lakukan dalam rangka pengagungan bulan Rajab sampai kepada kita sekarang, sampai kepada kita artinya. Makanya yang terakhir kita akan telusuri, Pak, keyakinan yang tidak nyunah di bulan Rajab, ya. Apa saja? Yang pertama, ini didasarkan pada hadis, Pak. Pada hadis-hadis Nabi itu ya. Satu, ada hadis yang menerangkan bahwa Rajab itu bulan Allah. Ini hadisnya, Rajabun syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan bulan umatku. Kantos ngadangu tuh, Pak, Bu. Hadis ieu biasa nama sok disebarkan di grup-grup ya teh, Pak. Di grup WA, wah bulan Rajab teh seueur broadcast gitu nya. Nah, kita lihat penilaian para ulama, Pak, terhadap hadis itu. Satu, saur Imam Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Naqashi melalui jalur periwayatan Ahmad bin Abbas At-Tabari, dari Al-Kasai, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'masi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi. Nah, sanad ini merupakan pangkal atau sumber asal. Nah, Al-Qamah tidak diketahui pernah menerima hadis dari Abu Sa'id, sedangkan Al-Kisai tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Jadi kelemahan penyandaran ini terdapat pada An-Naqashi. Tuh, satu, bermasalah hadisnya dari segi periwayatan. Dari segi sanad hadisnya bermasalah, Pak. Nah, yang kedua, kata Imam As-Suyuti, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Al-Fat Ibnu Al-Firdaus dalam kitab Al-Amali dari Hasan Al-Bisri secara mursal. Mursal itu seorang tabi'in yang mengaku menerima dari Nabi, Pak. Pertanyaannya, kalau tabi'in bertemu tidak dengan Nabi gitunya? Kan tidak, tapi ia mengaku-ngaku ti Nabi, Pak. Maka sudah dipertanyakan gitu. Maka hadisnya mursal. Hadis mursal itu bagian dari hadis dhaif dengan kecacatan di dalam sanadnya, permasalahan sanadnya. Nah, itu keyakinan pertama yang salah, Pak, yang tidak nyunah, ketika menyebutkan bulan Rajab itu adalah bulan haram, mengacu pada hadis yang lemah tadi. Yang kedua, ada doa khusus, Pak. Ada doa khusus yang dirangkai dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini biasanya banyak tersebar, Pak. Idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Kantos menakan sering, Pak, imuah. Apabila masuk bulan Rajab,
beliau berdoa, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini bukan masalahnya, bukan isi hadisnya yang salah atau tidak, Pak. Kalau melihat isi hadisnya kan luar biasa, Pak. Tetapi ketika hadis ini, ucapan ini disandarkan kepada Nabi, nah itu yang salah. Karena Nabi mah tidak pernah menyebutkan begini. Ini juga termasuk hadis yang doib, ya, hadis yang doib. Nah yang ketiga, ada saum khusus di bulan Rajab. Hadis saum khusus di bulan Rajab ini juga menurut hadis, ya. Nah lihat, Rasul bersabda, Rajab itu bulan agung, padanya Allah melipat gandakan kebaikan. Maka beliau melanjutkan, maka siapa yang saum 1 hari pada bulan Rajab, tak ubahnya telah saum selama 1 tahun. Teu kabita kumaha apanya? Eta teh nembe sadinten, Pak. Eta teh nembe sadinten. Kanu urang terang bapaknya salam naon? Saum anu jiga 1 tahun teh saum naon? Ketika kita melaksanakan saum ini, berarti kita sudah melaksanakan saum selama 1 tahun, cenah, Pak. Saum Syawal kan? Kasyami dahar kan gitunya, seperti saum selama 1 tahun. Nah ini mas saum 1 hari pada bulan Rajab. Nah ternyata siapa yang saum 7 hari, talamun saumna 7 hari, kenapa? Tertutup baginya pintu-pintu neraka. Dijamin ieu mah moal lebat ka neraka. Teu kudu amal soleh nu sanes, Pak, ieu mah. Eta teh 7 dinten, Pak. Nah, siapa yang saum 8 hari dibuka untuknya 8 pintu surga. 8 hari. Siapa yang saum 10 hari, maka ia setiap memohon apapun kepada Allah pasti diberikan. Dijamin doana bakal diijabah. Nah, siapa yang saum 15 hari, Pak, maka akan menyeru seorang penyeru dari langit, sungguh telah diampuni segala apa yang sudah lalu, maka sempurnalah amal itu. Dan siapa yang menambah atau saum bulan Rajab itu, pastilah Allah akan menambahnya. Luar biasa, ya. Jadi pahala-pahala saum khusus di bulan Rajab dari mulai 1 hari sampai 15 hari, maka beberapa keutamaan akan didapatkan. Kabita tuh, Pak, Bu. Hanjakalna gitunya. Hadis ini bohong, palsu. Apa bukti kepalsuannya, Pak? Ini. Bukti kepalsuannya ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, Pak. Ada di dalam hadis yang sahih, ternyata justru Nabi SAW melarang saum khusus bulan Rajab. Seperti di dalam Sunnah Ibnu Majah. Anna Nabiya SAW naha an siyamir Rajab. Tuh. Nabi telah melarang saum Rajab. Itu salah satu kepalsuannya. Katingali tinu hadis nu sahih terus bertentangan gitu. Belum lagi komentar para ulama, Pak. Tuh, Ibnu Hajar mengatakan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dikategorikan sebagai hadis yang batil. Tidak mengapa diungkapkan dengan kebatilannya agar umat Islam tidak tertipu. Tuh, tak ada disebutkan hadisnya batil, doib, maudhu. Gitu. Abdul Raib Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, di dalam kitab As-Siratil Mustaqim dikatakan bahwa hadis-hadis yang dinyatakan datang dari Nabi tentang saum Rajab adalah dusta. Ibnu Rajab juga mengatakan tidak sahih sedikit pun tentang keutamaan saum Rajab secara khusus, baik dari Nabi maupun dari para sahabatnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita saum di bulan Rajab, Pak? Saum naon wae? Pokoknya mah saum sunnah anu biasa dilakukan biasa gitu. Dan kalau saum khusus bulan Rajab itu yang dipertanyakan, ya, mengkhususkan saum. Masih ada, Pak, masih ada ibadah yang lain. Salat sunnah rogoib, Pak.
Apa surat sunnah rogaib teh? Salat yang dilakukan di malam Jumat pertama, Pak. Malam Jumat pertama teh ayeuna ilahnya. Jumat kamari atau Jumat payunnya? Jumat payun berarti nya. Oh berarti kamari nya. Ayeuna kan kaping 5 nya. Besok, ohnya besok berarti tuh. Salat yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab antara salat maghrib dan isya, Pak. Maka di siang harinya sebelum pelaksanaan salat rogoib pada hari Kamis pertama dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi siangna dianjurkan untuk puasa, wengina piwarang salat. Salatna teh berjumlah 12 rakaat. Di setiap rakaat dianjurkan membaca Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, surat Al-Ikhlas 12 kali. Parantos rengse salat, maka dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali. Orang teh siang teh saum banyak. Hek bade buka moal tiasa cecelebekan da kedah udah salat. Udah salat rogoib gitu. Wah luar biasa. Nah, di antara keutamaannya kata mereka, di antara keutamaan yang disebutkan hadis yang menjelaskan tata cara salat gaib adalah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni dan bisa memberi syafaat untuk 700 kerabatnya. Oh. Ya. Jadi bapak ibu sadaya terkedah melaksanakan amal soleh, sim kuring ngehungkul ngelaksanakan salat, ku sim kuring pinta syafaatna kitu nya. Namun hadis yang menerangkan tata cara salat gaib dan keutamaannya adalah hadis maudhu, pak hadis palsu. Tuh. Ibnu Jauzi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at. Nah ini kita kata Ibnu Jauzi bohong, Pak ya. Nah itu juga ada ritual lain, Pak ya, seperti membacakan kisah Mi'raj Nabi, pesta atau merayakan Mi'raj Nabi pada malam ke-27, penghususan doa-doa, zikir-zikir serta berbagai ibadah, perayaan pergi dan kembalinya Nabi pada malam Isra dengan keyakinan bahwa malam itu Nabi SAW tidak meninggalkan kasurnya. Ini merupakan hal yang tidak benar, bahkan berasal dari kedustaan orang-orang. Nah ini bersumber dari kitab As-Sunan wal Mubtada'at halaman 143 ya. Nah ini sebetulnya Pak, ini sebetulnya keyakinan-keyakinan yang tidak nyunah tadi diambil dari apa? Diambil dari web ya. Web guru kita semua di Persatuan Islam Al-Ustadz Amin Mukhtar, Pak. Ustadz Amin sudah menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan atau tentang, nah ini ada juga poster-posternya batu dijadikan poster oleh Ustadz Amin, keyakinan yang tidak nyunah, saum khusus bulan Rajab, salat rogoib, doa khusus, sholat sunat khusus tuh. Jadi kata beliau ada tambahan kalau kata Ustadz Amin, kalau tadi di malam Jumat yang pertama itu sholat rogoib ya. Nah ini sholat sunat khusus di malam pertengahan Rajab, ini mah kaping 15. Nah tuh. Jadi di awal sholat, di tengah oge sholat. Ini ada juga sholat Lailatul Mi'raj di malam yang ke-27. Juga peringatan Isra Mi'raj ya. Nah itu semua menurut keyakinan kita, Pak, kalau meneliti dari para ulama, komentar dari para ulama, keyakinan-keyakinan yang tadi disebutkan itu bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perlu kita gaungkan, perlu kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Jadi tidak cukup semangat saja, ya, tidak cukup semangat amal soleh saja, tetapi harus didasari oleh hadis-hadis yang bersumber dari Nabi yang sahih, ya. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilapan. Ini hanya sebatas membacakan atau menyajikan apa yang sudah ditulis oleh ulama kita, oleh guru kita semua, Al-Ustadz Amin Mukhtar. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas tadi bisa menambah wawasan, juga tadzkirah, menambah ilmu yang bisa kita amalkan, yang bisa kita dakwahkan. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam segala kebaikan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.